Nah, saya ngalami semua. Maka pada waktu saya sudah SMP kelas 2 itu, lalu suatu saat saya ini memang punya bawaan, saudara. Makanya saya bilang, kalau saudara punya bawaan, itu harus kenali benar-benar. Sebab kalau saudara tidak mengenali bawaan Anda, saudara tidak akan dapat mengerat, saudara tidak akan dapat menghasilkan buah-buah roh, karena watak frame itu kamu senang. Frame yang membatasi kamu itu paling kamu senang. Kenapa? Lah memang wataknya senang. Gitu. Nah, saya pada waktu itu punya kelemahan apa? 3. Harta, tahta, wanita. Kelemahan saya itu 3 itu komplit. Dan itu bukan kelemahan biasa, saudara. Super. Jadi kalau perkara duit, saya itu dulunya super mata duitan. Sebab apa? Dari kecil saya sengsara sekali. Jadi saya berkata, saya harus jadi orang kaya. Kalau enggak, jadi budak terus. Saya harus jadi sarjana. Kalau tidak, aku dihina terus. Bayangin. Saya harus punya istri banyak. Bayangin, saudara. Sebab 1 tidak cukup. Saya super semua. Dan itu bukan teori, saudara. Tapi saya pacaran sama dia, saya tetap gandeng perempuan yang lain. Bayangin. Makanya anak saya bilang gini, Papa, aku besok mau punya suami seperti kamu. Saya bilang, kowe gak kenal bapakmu ya, aku bilang gitu. Lalu sudah mulai remaja dia ngomong begitu, saya cerita nih. Kamu mau punya suami model kayak papa? Mau? Tak ceritain ya. Jangan bilang mau dulu, saya batalin, saya bilang. Papa dulu pacaran sama mama. Kalau papa datang bilang jam 5, dia jam 5 tap, tidak buka pintu, tak tinggal. Papa gejemik kayak gitu, ya. Kalau papa bilang pergi kemana? Toko, tak antar. Beli apa? Beli cepet. Sampai beli sana cepet. Pulang, selesai pulang. Kalau lihat-lihat, tak tinggal. Kok kejem amat sih, Pak? Lalu dia bilang, Mah, papa kayak gitu. Lebih dari itu. Bapakmu. Wah, gak jadi. Loh, apa papa dulu itu buat rebutan perempuan toh, Mah? Sampai gitu. Enggak. Papahmu itu hitam jelek. Lah kok bisa gitu? Lah itu yang aneh. Mamah itu yang nyenengi dulu apa? 7 laki-laki. Papahmu itu orang ke-8 yang paling jelek. Mamah dulu lihat papahmu tuh sebeli setengah mati dia bilang. Tapi Tuhan berkata itu. Bayangin, saudara. Dan sekarang istri saya berkata apa? Untung aku nurut Tuhan. Saya juga begitu. Saya dulu waktu ditunjukin pertama istri saya itu sudah 1 kelas loh, saudara. Tapi saya tidak tahu kalau itu jodoh saya. Padahal setahun sebelumnya Tuhan sudah beri mimpi. Aku bilang gini, Tuhan, aku kok seneng loh. Itu gara-gara karena saya cerita sama Tuhan. Mau tidur saya bilang, Tuhan, aku kok seneng perempuan tuh yang gitar gini Tuhan, yang molok, yang gini Tuhan, yang gini Tuhan. Saya suka cerita gitu sendiri kayak orang gila tuh. Lalu malamnya saya ditunjukin perempuan kurus kering, tingginya 156, berat badannya 37. Kurus kering ini naik kayak orang TBC. Kalau jalan kayak kuda, jendit gitu. Saya ditunjukin itu, saya bilang gini, hihi kayak kuda. Saya bilang. Lalu saya bangun, saya sembahyang. Saya bilang, Tuhan, aku kok lihat perempuan kurus kering kayak kuda, pakai ekor kuda kayak gitu sih Tuhan, jalannya kok jendit gitu Tuhan. Tuhan bilang apa? Itu bakal istrimu. Ah, yang bener dong. Engkau kan tahu aku suka kayak apa. Tadi mau tidur saya sudah cerita loh ya.
Yang gitar, yang moleh, gitu loh Tuhan. Aku bilang gitu. Tuhan bilang apa? Itu terbaik. Saya ngotot, saya bilang. Akhirnya Tuhan ambil keputusan deadline. Kamu mau nurut aku atau kamu mau pilih sendiri? Aku bilang, nurut kamu. Ya sudah. Udah tidak ada apa-apa. Setahun kemudian, kumpul kelas. Saya ketua kelas, dia wakil saya. Tidak tahu, saudara. Kalau dia. Lalu memang tidak seneng kok. Ya tidak pernah ketarik, tidak pernah diperhatiin ya toh. Orang namanya tidak seneng. Oh, krempeng kayak gitu ya, wes. Jadi tidak pernah seneng, saudara. Nah, pada satu hari dia pakai yurek yang persis dalam mimpi saya. Dia pakai horsel persis dalam mimpi saya. Saya di depan, dia jalan cepat. Waget saudara saya. Saya bilang, hah? Loh. Itu caranya Tuhan berfirman, kemudian baru menggenapi, memberikan pengertian. Itu salah satu. Jadi kalau saudara dapat firman, itu jangan lalu, apa sih Tuhan? Tidak ngerti. Loh, memang tidak bakal ngerti. Ada yang harus mengerti segera karena waktunya sudah sempit. Tapi kalau Tuhan tuh setahun itu sehari 1000 tahun, setahun itu berapa? Ya, sekejap. Makanya Tuhan tuh kadang-kadang ngomongnya itu beberapa tahun, 10 tahun sebelumnya sudah ngomong. Baru nanti kamu terbuka. Loh Tuhan, engkau ngomong itu ini sekarang jadi. Ya. Sekolah ini pun Tuhan ngomong sama Samuel itu berapa puluh tahun. Baru terjadi sekarang. Lucunya, jadi dia sudah mati. Aku sampai, loh Tuhan kok mati? Memang harus begitu. Wong dia alatku, nanti yang nyambung orang lain. Nah, maunya gitu tuh piye ya, aku bilang. Ya sudah, ngalami sudah. Waktu saya bilang, hah? Oh. Dan aku bilang, Tuhan dia. Ya wes. Mulai ya toh. Nah ini kesalahan daripada orang-orang Kristen tuh begini, saudara. Demikian kamu tahu, cari jalan. Nah ini. Demikian saya tahu firman arti, cari jalan, dewek. Mulai tak deketi. Dengan alasan banyak toh. Oh, aku ketua kelas, dia wakilin. Jadi tiap hari, sini kamu. Perintah ini, perintah itu, ini. Saudara, tambah jengkel. Dulu enggak pernah kayak gini kok, sekarang kok ngebos. Nah, padahal maksud saya supaya saya bisa dekat dia. Setelah dia tahu bahwa saya mulai dekat, marah saudara. Dia bilang gini, apa? Dia seneng aku. Kalau seneng, dia hitam kayak orang irian. Telantang dulu. Telantang tahu? Nggak tahu dah. Pakaian itu deh, putihnya itu kotor, itu disabuni jemur. Terus dicuci lagi, sabun jemur lagi. Supaya jadi putih, kurang ajar. Jadi saya kulitnya suruh berubah dulu baru mau. Sebab dia putih, saya hitam. Saya dengar gitu saudara. Wah, hati saya kayak ditusuk. Pas. Terus saya lapor. Malamnya saya lapor Tuhan. Tuhan gara-gara kamu ini. Mengaku tuh sudah gak suka orang krempeng kayak gitu. Oh ini malah gara-gara tak senengi malah gitu. Aku dineni apa? Suruh ngelantang. Ini loh kulitnya sekarang ini loh. Ganti yang putih. Aku bilang gitu. Tuhan bilang, jangan sakit hati. Saudara, belajar. Nanggapi segala sesuatu. Bukan dengan emosi. Bukan dengan pikiran. Tapi tanggapi berdasarkan kehendak Bapa.
Waktu saya dikatakan Tuhan, jangan sakit hati. Kamu harus percaya bahwa rencana Bapakmu itu luar biasa. Nah, terus bagaimana cara memikirnya supaya saya tidak sakit hati? Dia putih, kamu hitam. Dia, kalau kamu minum susu tok, tidak enak. Kopi tok, tidak enak. Tapi kopi susu, sedap. Itu kamu cara berpikir begitu. Oh, jadi itu sudah engkau tetapkan. Ya. Saudara tahu? Akhirnya terus saya berdoa gini. Berikan aku hikmat. Bagaimana caranya supaya dia senang sama aku. Saudara tahu? Langsung Tuhan itu bilang, gini caranya. Kamu ketua kelas, bagi kelompok. Dengan alasan semua supaya naik kelas. Jangan ada yang tinggal kelas. Terus dia masukkan kelompok kamu yang ngajari. Nah, oh gitu Tuhan ya. Jadi lalu setiap minggu ketemu sekali belajar di rumahnya salah satu orang. Lalu Tuhan ngomong di sini, semua ajari, dia jangan. Dong malah aku yang seneng ya mesti ini malah diajari toh ya, malah di nomor 1 gitu. Tuhan bilang jangan. Yang lain belajari dulu, dia biar nggak selesai. Benar saudara, asal sudah belajar 2 jam, dia pasti nggak selesai, harus rapat. Langsung dia bilang, ini tidak adil cara begini ini. Aku selalu dianaktirikan. Tidak selesai. Nah terus bagaimana? Kalau ini yang ini cepet ya selesai. Ini lambat semua. Tidak selesai. Nah aku besok ada Isa sendiri. Nah terus bagaimana? Ya sudah. Kalau gitu selesai dari sini, pulang, kamu mampir rumah saya. Ngajari lagi. Wah, aku bilang, oh ya boleh, tapi dok nyirati salah. Ya itu yang saya harap-harap. Jadi setiap minggu mesti mampir rumah dia, saudara, ngajari lagi. Dari pelajaran itu, saudara tahu, dia jatuh cinta. Kenapa? Karena dia lihat di dalam diri saya ada kepemimpinan, dan dia ayahnya sudah meninggal. Dia butuh seorang figur, seorang pemimpin seperti bapaknya. Saudara? Dan akhirnya dia berdoa, Tuhan berkata, itu jodohmu. Habis itu naik kelas, bubar kelas 3, dia sekolah SGKP, saya ke SMA. Di situ sudah ditetapkan Tuhan. Dia. Ya, oke. Saudara kan? Dan apa yang saya suka, apa yang aku kepingin, semua saya dapat di dalam diri dia. Sehingga sekarang umur saya itu 64, dia 63, saudara. Tapi hidup saya seperti pacaran terus. Tapi jangan saudara kira pada waktu pacaran sampai kawin lalu berapa tahun itu cocok. Tidak. Yang dijodohkan Tuhan tidak selalu cocok. Ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Menyocokkan diri itu susah sekali. Makanya saudara, kalau saudara yang belum punya pacar, udah jangan mikirin. Semua sudah diatur Tuhan. Kalau tidak usah kawin, lebih enak. Sebab orang kawin sengsara terus terang. Berat ternyata. Sebab bayarnya juga berat. Setelah itu memang saya tak sadar. Memang hasilnya luar biasa. Tapi bayarnya berat. Saya pernah mau cerai. Waduh, tak kuat rasanya. Tuhan bilang, istri saya bilang, aku tidak akan bisa mau cerai. Kenapa? Engkau milikku, aku milikmu. Tidak bakal dipisahkan Tuhan. Firman Tuhan berkata. Dan akhirnya bertahan terus. Akhirnya beres. Setelah dilampaui saudara. Wah. Jadi benar-benar apa yang seperti dialami Ayub. Ayub menderita berapa tahun. Tetapi setelah itu hasil yang dinikmati berapa kali lipat. Itu Tuhan. Jadi harga yang saudara dan saya bayar. Itu tidak akan sia-sia. Sebab saya tahu. Saudara pergi sekolah ini banyak yang ninggalin kerjaan, ninggalin sekolah. Wah, aku sampai bilang ini kok nekat semuanya. Nah, wah, bayarnya kok nekat.
Tapi jangan sampai nanti sudah kamu bayar nekat, kamu kecewa. Jangan cepat-cepat kecewa. Sebab kalau kamu nurut Tuhan, memang bayarnya berat sekali. Ngeri. Tapi kalau sudah terbayar, sedap. Makanya ikut Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap. Tuhan itu luar biasa. Ini saya buktikan dengan istri saya. Setelah kawin sudah dilewati saudara. Waduh, saya baru lihat apa yang saya kepingin dulu. Dia mulai mekar. Mulai berat badannya sudah 50. Gitar saudara. Tuhan bilang, lihat. Sudah 50, sudah gitar. Nah, wah bagus. Kamu jadi tambah seneng dah, karena itu idolamu zaman dulu doh. Iya, nah tambah seneng dah. Ya. Tambah lama, saudara. Mekar terus. Lalu Tuhan berkata apa? Itu bagus. Sekarang gitar bass. Sebab sekarang berat badannya berat 73. Dari 37 kebalik jadi 73. Kowe iso bayangin dewek. Ndak gitar bass itu. Lalu saya bilang, Tuhan kok gedene sak gini sih Tuhan. Lalu Tuhan berkata apa? Kalau aku memberi komplit. Sampai kamu nikmati yang kerempeng pernah, yang gitar pernah, gitar bass pernah. Jadi komplit. Lalu saya bilang, waduh Tuhan ini luar biasa. Tapi hatimu bagaimana? Bahagia. Loh saudara, bahagianya luar biasa. Sebab apa? Ternyata itu Alkitab biak. Alkitab biak saudara. Saya dulunya tidak tahu. Alkitab biak. Coba buka di dalam Mazmur 92. Makanya saudara itu mesti ngalami sungguh-sungguh sendiri gitu loh. Nanti luar biasa. Relax saja. Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Sip toh? Jadi komplit saudara. Jadi hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Benar-benar Alkitabiah. Loh. Jadi gemuk dan segar. Luar biasa. Makanya kalau saya lihat Agung sama Tina, wah cocok. Tambah lama tambah. Loh, hidup kekristenan itu luar biasa saudara. Saya ngalami. Dan sehat saudara. Jangan saudara kira saya ini tidak punya turunan sakitnya. Ibu saya kencing manis. Mak saya kencing manis. Diabetes. Saya tidak kencing manis. Jadi punya jalur semua. Saya pernah 4 kali kena serangan jantung. Yang pertama lumpuh total. Yang ketiga saya mati. Makanya nanti saya ceritakan rasanya orang mati kayak apa. Nah, nanti saya bisa cerita komplit sampai ketemu Tuhan Yesus di tahtanya. Jadi lumayan saudara, ya nah. Itu benar-benar kerajaan surga ada di tengah-tengah kamu. Ngalami ya. Makanya itu enak saudara. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Makanya anak-anak saya sekarang rileks saudara. Rileks bener. Iin. Anak saya perempuan yang sekarang jadi penginjil. Padahal disuruh sekolah sana jadi arsitek. Master arsitek. Pulang dari Belanda Tuhan bilang. Tidak usah kerja. Jadi penginjil. Kalau jadi penginjil kan dulu. Bosku suruh sekolah Alkitab. Nah buat apa sekolah arsitek? Mauku gitu kok. Ya wes kamu lah. Belakangan ini ada yang dapat penglihatan. Dia sedang telepon di rumahnya. Diserbu, kepala dia dipancung.
Bayangin. Terus dia telepon sama dia, Pak, aku ada orang lihat gitu, Pak. Terus Tuhan ngomong ke aku 2 kali gini nih, Pak. Bilang apa? Kamu seperti anak domba yang digiring ke tempat pembantaian. Kok cocok ya, Pak? Terus itu bagaimana sih, Pak? Terus aku harus bagaimana? Saya bilang, relax. Kenapa? Itu kamu nanti jangan bayangin, karena kamu nanti kalau dipancung sekalipun, itu kamu tidak terasa apa-apa. Oh, hilang. Aku papa sedang ngalami. Tes gitu tuh, hilang. Gak apa-apa. Jadi tidak usah takut. Nah terus anakmu bagaimana? Anak-anakku piye, Pak? Aku juga berdoa. Kalau Iin itu harus pulang dengan mati syahid, tolong bawa sekalian anak-anaknya. Dan benar saudara, istri saya dapat mimpi. Loh, yang kenapa aku kok dapat mimpi yang? Kenapa? Stephen itu dicacah-cacah orang. Loh ya beneran. Loh, kok beneran bagaimana sih yang? Loh, kan pulang. Mamanya pulang, anaknya pulang, enggak apa-apa. Saudara tahu? Kepulangan itu tidak menjadi masalah, adalah satu keuntungan. Betul? Tapi untuk bisa punya pikiran kayak gitu bagaimana? Nah itu yang menjadi masalah, saudara. Jadi malah tidak menakutkan, tapi menjadi apa? Kesukaan. Karena mengabdi kepada Tuhan kita. Beda toh? Tidak apa-apa. Makanya relax saja. Sebabnya apa? Sekarang dia malah suruh ngurusi pemulung-pemulung. Wah, orang tua-tuanya pada komplain. Habis itu beres lagi. Tapi kalau ribut-ribut nanti, nah pasti dia kena toh, betul lah. Pimpinan-pimpinan masjid kan jengkel. Lihat. Sampai ngomong gini. Kalau gini caranya, nanti dalam beberapa tahun seluruh kampung jadi Kristen. Nah kan itu di rumahnya di belakang kampung. Enggak apa-apa. Makanya saya ngomong sama dia itu santai aja. Relax, saya bilang. Jadi enggak usah mikir ya, Pak. Enggak usah, santai aja. Tuhan menetapkan. Papamu 2 kali mau dibunuh. Sudah divonis. Pak, mau mati di mana? Aku bilang, mati gampang. Oke, Pak, pakai cara apa? Ini pemuda pakai kawat, ahli jirep. Saya, Pak, ahli tusuk jantung. Saya, Pak, ahli pukul pakai bisbol. Saya, Pak, pakai pistol. Bapak mau mati pakai apa? Apakah saya bilang, istriku bagaimana? Istriku malah mengandung Iin anak pertama 7 bulan, dia bilang gini, Pak, janji lo ya. Kenapa? Mati bareng. Pulang sama-sama. Oke. Saudara. Tapi kalau Tuhan tidak boleh. Lewat saudara. Sudah jadi mati. Sampai sekarang nyatanya sampai hidup. Padahal itu terjadi pertama tahun 65. Tahun 70, tahun 68, 69 terjadi di Irian. 2 kali saya mau dipancung. Tuhan tidak boleh, tidak jadi. Masih hidup sampai sekarang. Santai aja. Mati sekalipun, dia sanggup menghidupkan. Ini yang di Ambon dulu. Di antara anak-anak Tuhan yang guru-guru sekolah minggu itu yang dipotong kepalanya. Ada beberapa itu. 1 anak perempuan. Dia bangkit, saudara. Dipotong loh. Bangkit. Dia memberitahu tentara. Ada anak-anak 60 di hutan lari, anak-anak sekolah minggu. Dicari. Dia bilang, loh kenapa kamu kok bisa hidup sendiri? Loh aku juga sudah mati. Tapi saya merasakan ada tangan Tuhan. Leher saya cuma dilap, dia usap. Gitu. Nempel lagi. Bangun. Yang lain mati semua. Bayangin. Kalau Tuhan mau gampang toh. Nah, enak yang bangun atau yang pulang? Masuk. Nempel itu otomatis. Orang mikir. Yang lain masih mikir.
hilang aku. Wah, payah ini. Maka dari itu Tuhan, saudara copot remnya. Supaya saudara itu nanti benar-benar hidup itu otomatis. Gitu ya. Ini waktunya sudah habis. Sebab ini mesti ke bawah. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Besok disambung lagi Tuhan. Hamba-Mu minta supaya malam ini Engkau beracara secara pribadi kepada anak-anak-Mu. Sehingga mulai Engkau sendiri yang mengajar, berbicara, menerangkan. Sehingga mereka boleh bertambah-tambah tiap hari. Dan mengenal Engkau lebih dalam sehingga menjadi akrab dengan Engkau Tuhan Roh Kudus. Itulah kerinduan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya.